selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Tuhan Yesus yang selalu dahsyat, yang selalu terus berjalan bersama kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi yang baru dan napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami kalau kemarin kita sudah berbuat dosa, sucikanlah hati dan pikiran kami. Pimpin setiap langkah, kata dan keputusan kami agar seturut kehendak-Mu. Berikan kami hikmat, kekuatan dan damai sejahtera menghadapi semua pekerjaan dan perjumpaan pada pagi hari ini. Pakailah kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita dilahirkan di dunia ini, kita mempunyai anugerah dan mempunyai karunia, talenta yang berbeda-beda di setiap kehidupan kita. Kita hidup di dalam dunia ini tidak ada yang sia-sia. Kita diciptakan Tuhan juga tidak ada yang sia-sia. Karena Tuhan mempunyai rencana-rencana yang indah buat kehidupan Bapak Ibu semuanya. 1 Januari sudah berlalu, kita sudah masuk di bulan yang kelima. Artinya penyertaan Tuhan tetap ada di dalam hidup saudara dan saya pribadi. Ketika tanggal 1 Januari saya mendapatkan ayat emas di dalam Roma 12 ayat 7. Saya akan bacakan. Roma 12 ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saya ulang sekali lagi. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Amin. Di sini mengingatkan saya bahwa setiap kita mempunyai karunia, mempunyai talenta di dalam setiap kehidupan kita. Kalau karunia itu melayani sebagai guru, baiknya engkau mengajar. Ada beberapa karunia yang di Alkitab katakan ada 9 karunia. Di sini kita jelas-jelas artinya setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Tapi percaya bahwa semua karunia yang dikasih Tuhan itu semua untuk hormat dan kemuliaan buat Tuhan. Judul dari renungan saya pagi hari ini, melayani sebuah anugerah. Jadi ketika kita bisa melayani, itu bukanlah suatu kehebatan diri kita pribadi, bukan. Tapi itu adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di sini ada 3 poin dari judul saya tadi. Yang pertama, pelayanan adalah karunia dari Tuhan. Jadi janganlah kita sombong atas apa yang kita miliki. Kita bisa nyanyi dengan suara bagus, kita bisa main musik gonjang-gonjang dengan luar biasa. Itu bukan karena hebat dan kuat saudara semuanya. Tapi itu adalah pemberian yang diberikan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita juga tidak boleh iri dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jadi ada karunia main musik, ada yang bisa bernyanyi, ada hikmat, banyak sekali ya Tuhan berikan kepada kita. Jadi memang semua itu Tuhan ciptakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini jelas bahwa kita semuanya sebagai orang yang percaya dilahirkan di muka bumi ini, kita mempunyai karunia dan talenta yang berbeda. Walaupun itu hanya satu karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya,
itu juga harus kita kembangkan. Jadi ketika ada orang yang mempunyai sampai 1, 2, 5 karunia, wah luar biasa. Tapi kita nggak bisa ngiri dengan orang lain karena setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Jadi di sini saya tegaskan bahwa karunia itu harus sebuah karunia ya, karunia itu pemberian dari Tuhan. Jadi tidak boleh kita juga ngiri kepada orang lain. Yang kedua, karunia harus dipakai dengan setia. Pakailah karunia itu. Ketika kita diberi karunia untuk main musik, main musiklah dengan baik. Ketika kita diberikan suara yang bagus, bernyanyi pujianlah dengan baik. Begitu juga ketika kita juga bisa mengajar, mengajarlah dengan baik. Tapi semuanya itu harus kita kembangkan. Karena tanpa adanya usaha, tanpa adanya doa, semuanya tidak akan terjadi. Karena itu tidak ada yang tiba-tiba langsung bisa, tidak. Saya percaya setiap orang yang bisa main musik, dia bukan tiba-tiba terus bisa. Dia terus belajar, mengasah dirinya untuk terus belajar. Begitu juga ketika pisau dipakai tapi tidak diasah lagi, ya akan tumpul. Begitu juga karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya harus kita gunakan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, melayani itu sebuah kasih atau sebagai hormat kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan karunia kita kepada jemaat di tempat ini atau dimanapun berada, itu harus kita pakai dengan setia. Karena tanpa kita karena itu sebuah kehormatan kalau kita dikasih karunia atau talenta yang berbeda-beda. Di dalam Roma 12 ayat 8 juga dikatakan bahwa tentang tubuh kita. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita, tubuh yang hidup kepada Tuhan. Jadi kita tahu sekarang bahwa setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Seperti tubuh kita ada kepala, ada tangan, ada kaki, itu mempunyai beda-beda kerjanya. Seperti kita semuanya, di sini ada yang melayani sebagai penerima tamu, sebagai WL, singer, pengkhotbah, itu semuanya karena anugerah yang diberikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kita semua gunakanlah waktu kita ketika kita dikasih Tuhan sebagai bentuk bahwa itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Ketika Engkau memberikan karunia kepada kami Bapa, ini semua akan digunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, kami memberkati kalau saudara semua yang ada yang mendengarkan di tempat ini dan dimanapun berada Bapa, kami percaya bahwa setiap karunia akan kita pakai, baik yang dikerja di kantor, di rumah, dimanapun berada Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin.